Puji Tuhan, umat Tuhan yang diberkati. Kita bersyukur karena hari ini kita boleh ada kembali dan kita boleh ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Walaupun keadaan saat ini penuh dengan pergumulan, namun bukti kasih Tuhan tetap ada bagi kita semuanya. Malam hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Karena itu mari siapkan hati pikiran saudara dan biarlah memberkati iman saudara hari ini. Firman Tuhan yang akan disampaikan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami diberi kesempatan untuk kembali merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan mengurapi kami. Biarlah kami memahami dan kami akan lakukan firman itu dalam hidup kami sehari-hari. Terpuji nama-Mu. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, mari kita akan melihat dalam Mazmur 37. Mazmur 37 ayat yang ke-21 kita akan membaca ayat ini. Demikian bunyi firman Tuhan, orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Saya bacakan sekali lagi, orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Mazmur pasal 37 merupakan mazmur yang diungkapkan, ditulis melalui pengilhaman Allah kepada Raja Daud. Raja Daud mencatat pasal 37 ini dengan dilatar belakangi bahwa Daud adalah seorang yang sudah mulai menjadi tua dan telah melewati berbagai masa dalam kehidupannya. Dan ada pengalaman-pengalaman Daud yang ingin disampaikan kepada keturunannya, kepada orang muda, supaya tidak menjadi tawar hati atau sakit hati karena ketidakadilan di dalam masyarakat. Pemazmur ini menganjurkan agar semua orang percaya, orang benar, terus menantikan tindakan Tuhan dan memperhatikan kehidupan orang fasik. Ya, pasal 37 ayat yang pertama dijelaskan tentang hal itu. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dalam ayat yang ke-21 yang telah kita baca, maka pemazmur ini memberikan perbedaan antara orang fasik dan orang benar. Dalam ayat 21 ini ditinjau dari hal yang lain, sebab dalam ayat sebelumnya dibedakan juga antara orang fasik dengan orang benar, ya, dalam beberapa situasi. Nah, dalam ayat 21 ini dikatakan bahwa orang benar itu pengasih dan pemurah. Tetapi orang fasik dikatakan dia melakukan sesuatu yang tidak berkenan. Pemazmur ini mengatakan bahwa orang benar pengasih dan pemurah karena orang benar ini menerima berkat yang dari Tuhan
namun tidak dihabiskan untuk diri sendiri. Dia tidak habiskan dengan untuk fokus kepada kebutuhan diri sendiri. Namun berkat yang diterima dari Tuhan, dia teruskan kembali kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena itu dikatakan orang benar itu pengasih dan pemurah. Jadi kita melihat di sini salah satu ciri orang benar di hadapan Tuhan adalah orang yang menerima berkat dari Tuhan, tetapi dia pun salurkan kepada orang lain yang membutuhkan. Sehingga fokus orang benar ini bukan diri sendiri, tetapi melihat sekeliling yang ada. Memperhatikan mereka yang sedang membutuhkan. Mereka yang sedang dalam kekurangan, maka orang benar ini memperhatikan. Sebaliknya, orang fasik itu hanya memikirkan diri sendiri dan mencari keuntungan diri sendiri. Pemazmur ini menyatakan bahwa karena cara hidup orang benar ini, maka ayat 9, ayat 11, ayat 18, ayat yang ke-29, ya, bahkan ayat yang ke-22, ayat yang ke-28 menerima berkat. Berkat warisan. Bahkan langkah-langkahnya itu diteguhkan. Allah selalu menopang tangannya. Allah tidak meninggalkan orang benar. Namun orang fasik dikatakan dikutuk dan dilenyapkan. Ayat 22 dan 28. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, firman Tuhan saat ini mengajak kepada kita, mari miliki karakter sebagai orang-orang yang dibenarkan oleh Kristus. Biarlah karakter orang benar ini sebagai orang yang pengasih, sebagai orang pemurah itu ada dalam diri kita. Saat ini kita mungkin dalam situasi kondisi pandemi. Banyak orang mengalami kesusahan. Banyak orang mulai meminta uluran tangan. Dan biarlah kita sebagai orang-orang benar mau mempraktekkan firman Tuhan. Kita pun mau membantu mereka yang membutuhkan. Kita mau menolong mereka yang membutuhkan. Dan biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi, punya kasih dan pemurah bagi mereka yang membutuhkan. Sebab hal ini berkenan kepada Tuhan. Sebab hal ini adalah sesuatu yang baik di mata Tuhan. Biarlah karakter kita ini menjadi seorang yang penuh kasih dan pemurah bagi orang-orang sekeliling kita. Jangan berkat yang Tuhan berikan kepada kita hanya difokuskan untuk diri sendiri. Tetapi marilah kita pun mau belajar untuk mengulurkan tangan-tangan kita kepada mereka yang membutuhkan. Mereka yang belum kenal Tuhan kita layani. Ataupun di dalam gereja Tuhan yang membutuhkan kita layani. Dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Supaya kita tidak disebut sebagai orang fasik. Tetapi kita disebut sebagai orang benar. Saya percaya dengan kekuatan kita masing-masing, maka kita tidak mampu melakukannya.
Hanya kekuatan dan kesanggupan dari Roh Kudus, itulah yang akan memampukan kita, memberikan kesanggupan kepada kita menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Dan saya percaya orang-orang yang melakukan firman Tuhan, orang-orang yang benar, orang-orang pengasih, orang-orang yang pemurah itu, Tuhan akan tetap memberkati. Tuhan akan tetap meneguhkan. Tuhan akan tetap membela. Dan tidak akan pernah ditinggalkan. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Dan Dia senang kepada mereka yang melakukan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong iman saya dan saudara, supaya kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari kita bersama bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Kami diteguhkan kembali. Kami pun ditegur kembali. Kami pun diingatkan kembali oleh firman-Mu. Biarlah kami memiliki karakter orang-orang benar. Kami memiliki kasih. Kami memiliki senantiasa hati yang murah kepada orang lain. Menjadi seorang pemurah yang memperhatikan orang lain. Bapa, sanggupkanlah dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Karena kami tidak mampu dengan kekuatan kami masing-masing melakukan firman-Mu. Bila Tuhan menolong kami semuanya. Terima kasih. Hamba-Mu berdoa bagi umat-umat-Mu. Berkatilah dengan berkat Tuhan. Berkatilah dengan kebaikan Tuhan. Dan Tuhan membela dan menolong senantiasa. Bahkan bangsa ini terus Tuhan topang dan Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Gerejaku adalah rumahku.